Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siti Sarandaek dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana, semester 6. Baik Ibu dan teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis dari hasil wawancara dan observasi pada orang tua dan juga anak. Materi kali ini yang saya presentasikan untuk mata kuliah Komunikasi dan Pola Asuh Anak Usia Dini. Baik Ibu dan teman-teman, dari hasil wawancara pada orang tua dan juga hasil observasi yang saya lakukan pada anak dan orang tua, maka terdapat beberapa masalah yang terjadi dari orang tua kepada anaknya dan juga masalah pada anaknya itu sendiri, yaitu antara lain yang pertama, seperti kurangnya kasih sayang atau kurangnya pemenuhan kebutuhan anak yang diberikan dari orang tua kepada anaknya. Contohnya, membiarkan anaknya tinggal terpisah dengan orang tuanya. Sedangkan pada masa yang baru berusia 3 tahun, seharusnya mendapatkan perhatian penuh atau lebih dari orang tua atau di masa golden age ini. Atau periode emas adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang paling penting pada masa awal kehidupan tersebut, yang tidak boleh disia-siakan oleh anak. Di umurnya yang saat ini masih sangat penting dan perlu diperhatikan khusus oleh orang tuanya. Karena pada saat ini atau masa golden age ini, otak anak akan bertumbuh secara maksimal, begitu pula pertumbuhan fisik. Selain itu juga, masa tersebut juga terjadi perkembangan kepribadian anak dan pembentukan pola perilaku, sikap, dan juga ekspresi emosi. Jika berbagai kebutuhan anak diabaikan pada masa ini, maka dikhawatirkan mengalami tumbuh kembang yang kurang optimal. Berbagai masalah yang terjadi akibat kurangnya pemenuhan kebutuhan anak pada masa golden age, yaitu antara lain adanya gangguan kognitif, stunting, serta adanya keterlambatan bicara maupun gangguan perilaku. Maka dari itu, penting bagi orang tua untuk selalu mendampingi setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak, serta memberikan perlakuan dan stimulus yang sesuai. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan orang tua pada saat anak di masa golden age, yaitu yang pertama, orang tua melatih motorik halus dan kasar anak. Motorik halus akan sangat berpengaruh terhadap kreativitas, kemampuan menulis, dan keterampilan tangan anak. Hal yang perlu diperhatikan dari motorik halus adalah bagaimana anak mulai mengelola jari-jarinya. Sedangkan pada motorik kasar lebih pada penggerakan pada kegiatan olahraga, seperti berlari, melompat, berenang, dan lain sebagainya. Yang kedua, orang tua melatih perkembangan kognitif anak. Yang ketiga, orang tua memperhatikan gangguan dalam tumbuh kembang anak. Yang keempat, orang tua dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak. Selanjutnya, permasalahan yang terjadi pada anak yang kedua yaitu anak kurang bersosialisasi dengan orang lain. Anak ini kurang bersosialisasi dengan orang lain dikarenakan tinggal bersama neneknya. Anaknya juga aktif, jadi jarang neneknya membiarkan bermain di luar rumah. Sehingga ia menjadi takut ketika bertemu dengan orang asing yang berjenis kelamin laki-laki. Yang ia tidak takuti hanyalah ayahnya atau orang-orang yang sering ia jumpai setiap hari, contohnya seperti ayahnya dan juga omnya. Ketika ia bertemu dengan anak seumurannya, ia sangat senang bermain bersama, tetapi ia jarang keluar rumah sehingga ia jarang bertemu dengan anak-anak seumurannya. Kalau kakak-kakaknya datang, maka bisa bermain bersama-sama dengan dia. Selanjutnya, permasalahan yang terakhir atau permasalahan yang ketiga yaitu perkembangan bahasa yang terlambat. Bahasa bagi anak merupakan hal yang sangat penting, karena dengan bahasa, anak mampu mengungkapkan segala apa yang ia rasakan kepada orang lain. Selain itu, anak dapat berkomunikasi dengan lingkungan sekitar sebagai sarana untuk menyalurkan ekspresi anak tersebut. Sebuah keterlambatan dalam kemampuan bahasa dapat menyebabkan frustasi bagi anak serta kesalahpahaman komunikasi dari apa yang hendak disampaikan olehnya. Perkembangan bahasa merupakan hal yang sangat penting untuk memudahkan anak berinteraksi dengan orang di sekitarnya.
Ada beberapa cara agar anak menggunakan bahasa dengan baik dan benar, yaitu yang pertama, memberikan model yang baik. Jadi, sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik dan benar ketika berkomunikasi dengan anak sehingga anak dapat mencontohi bahasa yang baik dari orang tuanya. Yang kedua, latih anak untuk terbiasa mengucapkan dengan benar. Nah, ketika orang tua berkomunikasi dengan anaknya, maka orang tua harus mengucapkan kata-kata dengan benar sehingga anak bisa mengucapkan dengan benar. Tidak boleh mengucapkan kata-kata yang salah sehingga dapat menyebabkan anak menjadi salah mengucapkan kata-kata tersebut. Yang ketiga, bacakan cerita. Jadi orang tua harus terbiasa membacakan cerita kepada anak sehingga meningkatkan kemampuan bahasa anak. Yang keempat, jauhkan anak dari tontonan yang tidak mendidik. Sebagai orang tua harus mengontrol atau menjaga tontonan yang ditonton oleh anak setiap hari sehingga apa yang ditonton oleh anak itu dapat memberikan pembelajaran atau meningkatkan kemampuan bahasa dari anak. Dikarenakan tinggal bersama neneknya dan neneknya sering berbicara menggunakan bahasa daerah, jadi perkembangan bahasa dari anak ini pun terlambat dan kurang pemberian stimulus untuk meningkatkan perkembangan bahasanya. Nah, pada usia 3 tahun ini yang seharusnya atau pada umurnya anak ini sudah mampu mengerti benda-benda yang ia lihat sehari-hari, seperti mengucapkan 3-6 kata, mengangguk atau menggeleng kepala saat ditanya. Namun, pada saat ini, di usianya 3 tahun ini, ia belum bisa. Ia hanya bisa mengingat kata ayah, bunda, dan mama. Padahal ketika diajarkan berhitung, ia cepat tanggap, tetapi kurangnya pemberian stimulus, sehingga ia memiliki perkembangan bahasa yang kurang baik dan kurang benar. Baik Ibu dan teman-teman, dari ini saja hasil analisis dari hasil wawancara dan hasil observasi pada anak dan orang tua. Selanjutnya di sini ada 2 program pengasuhan atau kegiatan pengasuhan yang saya berikan, yaitu yang pertama ada program kegiatan Violet Tribe atau Dharma Wisata, yaitu kunjungan ke tempat-tempat wisata atau ke tempat-tempat seperti museum, bandara, pelabuhan, pasar, kebun binatang, taman, dan tempat-tempat umum lainnya bersama orang tua. Dan program pengasuhan yang kedua yaitu program Home Activities, yaitu orang tua melakukan kegiatan di rumah bersama anak seperti menciptakan suasana yang kondusif untuk anak-anak. Contohnya, orang tua bisa memasak bersama anak, bermain bersama anak, bercerita bersama anak. Nah, kegiatan ini dapat membantu mengembangkan keakraban atau membantu keakraban antara orang tua dan anak, dan juga membantu meningkatkan perkembangan bahasa anak. Karena dari kedua kegiatan ini, orang tua harus sering berkomunikasi dengan anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.